Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita saja. Karena konon Tuhan menciptakan manusia karena suka cerita. Tuhan Yesus sendiri seringkali menggunakan cerita dan kisah untuk mengajar. Nah, ketika saya mendengar cerita ini, saya merasa saya ingin membagikannya untuk Anda. Tidak bisa menunda-nunda lagi. Kisahnya tentang seorang aktivis perempuan di India. Suatu hari, dia diundang di sebuah konferensi tentang aktivis wanita dunia untuk memberikan sebuah presentasi atau sebagai keynote speaker, narasumber utama. Dan pada waktu itu dia bercerita tentang kisah hidupnya sendiri yang ternyata sangat inspiratif. Dia, wanita ini, sudah menerima banyak penghargaan, mungkin lebih dari 500 penghargaan. Tetapi orang tidak tahu kisah masa kecilnya, masa lalunya. Maka dia bercerita. Dia lahir di salah satu negara bagian di India, dari keluarga yang sangat miskin. Dia ingat ketika sekolah dasar, sebelum sekolah dia harus menggembalakan kerbau dulu. Dan kerbau-kerbau keluarganya itu harus di tempat yang berair. Dan dia harus menggiringnya ke sana, baru bisa ke sekolah. Dan seringkali dia mengalami penganiayaan, dimarahi, dipukul, karena seringkali kerbaunya berhenti lalu makan tanamannya orang. Dan dia menceritakan itu. Akhirnya ketika dia kelas 4, dia berhenti sekolah, tidak bisa melanjutkan karena kemiskinannya. Dan umur 12 tahun, dia sudah diminta, ya pasti secara paksa, karena baru umur 12, menikah dengan seorang pria yang 20 tahun lebih tua darinya. Dan ketika dia umur 20, dia sudah punya anak 3 dan sedang mengandung anaknya yang keempat. Suatu ketika, ada seorang warga desa yang iri hati seperti mafia atau seperti apa yang tidak begitu senang dengan keluarga itu. Maka dia diam-diam datang dan membujuk suaminya, mengatakan bahwa istrimu itu tidak setia kepadamu. Anak yang sedang dikandungnya itu bukan anakmu, anakku itu. Kamu harus bertindak terhadap dia. Maka suaminya marah, lalu memukuli dan menendang wanita ini yang sedang hamil besar, tinggal melahirkan. Dan ketika setengah mati, antara sadar tidak sadar, suaminya ini membawa dia menaruh di antara sapi-sapi yang ada banyak di situ. Dengan harapan sapi-sapi itu akan menginjak-injak dia dan dia mati, tetapi bukan karena dibunuh oleh suaminya. Yang menarik adalah dia bercerita, ketika dia dilempar di situ, ada seekor sapi yang terus berada di dekatnya dan mengusir sapi-sapi yang lain. Dia melindungi di antara kaki-kakinya itu, sehingga dia tidak terinjak oleh sapi-sapi yang lain. Dan itu dilakukannya berjam-jam, sampai sapi-sapi yang lain tidak menginjak dia. Dan akhirnya wanita itu melahirkan anaknya yang keempat. Dia memutus sendiri tali pusatnya, mengikatnya, dan menggendong anak itu. Sambil menggendong, dia menepuk-nepuk sapi itu dan berjanji, engkau sudah melindungi aku sedemikian rupa, maka aku akan berjanji akan melindungi semua nyawa. Bukan hanya sapi itu, semua nyawa. Dengan sisa-sisa kekuatannya dia beringsut-ingsut, duduk menimba kekuatan di bawah pohon. Dan dia kemudian sadar, bagaimana dia bisa menolong orang kalau untuk hidup saja dia sulit. Maka kemudian dia merenung dan menangis. Tanpa sadar dia melihat ke atas dan ada dahan yang melindungi dia. Dan dahan itu adalah dahan sisa yang bergantung pada satu jalinan akar yang tidak terputus ketika diputus oleh pemiliknya. Dan dia kemudian sadar, luar biasa. Ranting itu bertahan sekuatnya
Dan ketika sisa-sisa dia bisa bertahan, dengan sisa kekuatannya itu dia berhasil bertahan dan melindungi wanita itu. Maka dia juga berjanji, saya akan seperti ranting itu. Dengan kekuatan yang saya bisa, saya akan melindungi apa yang bisa saya lindungi. Dan yang pertama dia lindungi adalah anak-anaknya. Maka dia melindungi anaknya itu dan kemudian membesarkannya. Bagaimana cara membesarkannya? Dia menyanyi dengan mengemis di warung-warung, tapi juga di rel kereta api. Dan kemudian dia menyadari bahwa di antara rel kereta api itu ada banyak sekali anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu. Maka dia ingat akan janjinya, dia berjanji mau menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu itu. Maka kemudian dia terkenal, diberi nama ibu, mama. Dan dia kemudian menjadi aktivis yang berjuang melindungi anak-anak dan semua kehidupan yang lain. Dia sekarang mempunyai 1.500 anak asuh lebih. Ada banyak orang yang membantu karena dia sungguh-sungguh menjadi ibu bagi mereka. Dan yang luar biasa adalah dia begitu aktif membesarkan anak-anak itu, banyak yang sukses. Banyak yang jadi lawyer, banyak yang jadi dokter. Dan ada satu dokter perempuan yang selalu menemani dia dan punya panti asuhan sendiri. Dokter perempuan itu yang cantik itu adalah anak yang lahir di bawah kaki-kaki sapi itu. Anaknya sendiri menjadi seorang medical doctor dan mempunyai panti asuhan sendiri. Lihat, cerita itu begitu inspiratif, tetapi nyata. Kalau Anda ingin menemukan cerita yang nyata sebenarnya, cobalah Google. Cari di Google. Ketik Sindutai, maka akan muncul itu. Dan kita bisa melihat awal kehidupannya dan pendidikannya. Kita akan menemukan kisah yang luar biasa itu. Setiap kisah adalah sebuah cermin bagi kita. Kita bisa belajar banyak dari kisah inspiratif itu yang sungguh real. Yang pertama, hidup itu suci. Kita harus memperjuangkannya. Bukan hanya hidup manusia, tetapi hidup juga binatang, sapi, burung-burung, pohon-pohon itu suci. Kita harus melindunginya. Karena itu kita harus berjuang. Jangan melenyapkan kehidupan, tetapi menyelamatkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita berjuang dan bertahan, semesta Tuhan akan menolong kita. Siapa yang bisa membayangkan anak gadis dalam hamil tua itu di bawah sapi bisa menerima 500 award lebih. Padahal dia tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Tetapi dia mempunyai hidup dan mempunyai cinta yang sangat powerful. Ketika dia hanya bisa menjadi ibu, dia menjadi ibu. Dan menjadi ibu tidak pernah hanya. Karena itu dia membesarkan begitu banyak orang. Dan hidupnya menjadi berarti karena diberikan untuk melindungi kehidupan yang lain. Kalau Anda ingin juga berarti, belajarlah dari orang-orang ini. Yang tidak menyerah, tetap percaya akan harapan, tetap percaya akan Tuhan. Sekecil apapun, kalau hidup kita dibagikan, akan berlipat-lipat menjadi sangat bermakna. Bahkan menjadi inspiratif. Anda dan saya mempunyai kisah yang sama. Kita bisa menciptakan kisah hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau kita percaya akan kekudusan kehidupan. Kalau kita percaya bahwa hidup yang dibagikan akan menjadi sangat bermakna. Apalagi kita bagikan karena cinta kepada Tuhan dan cinta kepada alam semesta. Karena itu, handle yourself with care. Never give up because you are loved. Tuhan memberkati.